Hai sahabat, saya yakin setiap orang tua punya keinginan yang sama, yaitu melihat anak-anaknya hidupnya sukses, bahagia, dan diselamatkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, sengaja lewat video-video saya ini, saya isi dengan pelajaran-pelajaran Alkitab, agar supaya memberikan petunjuk kepada setiap orang tua untuk mengajar, mendidik, dan mengarahkan anak-anaknya hingga kelak anak-anaknya boleh menikmati hidup yang sukses, hidup yang berbahagia, dan hidupnya diselamatkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, saya mohon dengan kerendahan hati, jika selama ini video yang Anda tonton itu memberkati kehidupan keluarga Anda, terima kasih, Anda sudah like, Anda sudah subscribe, sehingga tidak akan pernah ketinggalan ketika saya menayangkan video-video saya yang baru. Juga share kepada keluarga-keluarga yang lain, agar mereka juga mendapat berkat yang sama. Ayo, ikuti terus video-video saya lewat channel YouTube Roni Suwono. Shalom. Shalom, jumpa kembali dengan channel pribadi saya lewat program Sabar, Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Saudara, kita memasuki video yang keempat dari pelajaran Alkitab berseri Berbuah Bagi Tuhan. Saudara, kita akan cermati judul kecilnya yang berbunyi demikian: selalu berbuah setiap saat. Saudara, persiapkan alat tulis Bapak Ibu, persiapkan Alkitabnya juga. Jika lewat pelajaran berseri ini Bapak Ibu mendapatkan berkat, dengan kerendahan hati share saya punya video kepada saudara-saudara, sahabat, supaya mereka mendapat berkat yang sama. Demikian pula subscribe saya punya channel, agar supaya setiap kali ada video baru yang saya tayangkan di YouTube, Bapak Ibu mendapatkan pemberitahuan. Saudara, judul kecilnya adalah selalu berbuah setiap saat. Saudara, di video-video yang pertama tidak berkata berbuah setiap saat, tetapi berbuah pada musimnya. Saudara, tetapi berbuah pada musimnya, yaitu pada video saya yang pertama. Oleh karena itu, saya inginkan kepada setiap saudara yang selalu belajar dengan menonton video saya, jangan pernah Anda terlewatkan satu video sekalipun dalam satu seri. Judul seri Berbuah Bagi Tuhan ada 5. Ini masuk video yang keempat. Berarti untuk mendapatkan pengertian, pemahaman yang komplit dan lebih sempurna, saudara mesti tonton video saya 1, 2, 3, 4 dan yang kelima. Jangan ada yang terlewatkan. Itulah pentingnya Anda subscribe channel saya. Namun saya tahu apa yang saya berikan adalah sesuatu yang terbatas. Pastilah ada yang kurang sempurna. Tonton juga video-video dari hamba-hamba Tuhan lainnya untuk memperlengkapi pengertian dan pengetahuan Bapak Ibu semuanya tentang firman Tuhan. Saudara, video saya yang pertama berkata, karena ayat firman Tuhan dari Mazmur pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan yang ketiga dikatakan berbuah pada musimnya. Tetapi saya menyaksikan firman Tuhan, saya baca, saya renungkan, apa yang keluar dari mulut Tuhan Yesus adalah sesuatu yang justru menuntut saudara dan saya itu berbuah setiap saat. Saudara, kita diminta oleh Tuhan berbuah itu kewajiban. Kenapa? Karena kita yang berdosa, yang harusnya binasa, itu sudah diselamatkan oleh Dia, lewat Dia berkorban, mati di atas kayu salib, tebus dosa dunia, tebus dosa saudara dan saya, dan kita punya keluarga.
Oleh karena itu, kita wajib sebagai ungkapan syukur terima kasih atas kasih sayang Tuhan Yesus yang luar biasa ini, kita mempersembahkan respon yang positif, yaitu kita ingin berbuat benar seperti firman yang Dia sampaikan. Dan kenyataannya firman Tuhan yang saya baca dari Markus pasal yang ke-11, saudara siapkan lebih dulu ayat 12-14, itu menuntut saudara dan saya itu berbuah setiap saat. Ini mengingatkan kepada saya, ketika Yesus Kristus Tuhan datang, Dia berkata, "Aku datang bukan untuk menghilangkan hukum Taurat, kitab-kitab Nabi, Mazmur dan lain sebagainya, tetapi aku datang untuk menggenapi semua kitab yang sudah ada." Saudara, Yesus yang adalah Tuhan tidak menghilangkan, tetapi Dia menggenapi. Salah satu buktinya, ketika hukum Taurat berkata, "Jangan berzina," Dia setuju. Bahkan Dia memperberat, menyempurnakan kualitas hukum itu. Dan Dia berkata, "Jika engkau melihat seorang perempuan dan timbul keinginan di dalam hatimu, maka engkau sudah berzina." Berarti Dia memberikan bobot yang lebih berat, yang lebih sempurna dari hukum Taurat. Karena hukum Taurat hanya berkata, "Jangan berzina." Dengan arti kata lain, semua orang berkata, karena ini hal yang praktis, kita berpikir, berzina adalah jika orang bersetubuh bukan dengan pasangan hidupnya, bukan dengan suaminya, bukan dengan istrinya, maka dia berzina. Tetapi Yesus Kristus Tuhan yang berkata, "Aku datang bukan untuk menghilangkan hukum Taurat, tetapi aku datang untuk menggenapi, untuk menyempurnakan." Dia telah berkata, berzina adalah jika matamu melihat seorang perempuan dan kemudian timbul keinginan di dalam hatimu, maka engkau sudah berzina. Termasuk orang yang melakukan masturbasi. Dia pasti berfantasi dengan perkara-perkara yang tidak menyenangkan hati Tuhan terhadap perempuan-perempuan yang engkau inginkan, yaitu sudah berzina di dalam hatimu. Sekarang kita menyaksikan Yesus Tuhan memberikan tuntutan yang lebih dibandingkan dengan video saya yang pertama, yaitu berbuah pada musimnya. Sudah baik, bisa berbuah tepat pada waktunya. Sudah baik. Tetapi kenyataannya, Dia minta yang lebih. Karena Dia datang menyempurnakan hukum Taurat. Saudara, kita baca sekarang Markus pasal 11 ayat 12 sampai dengan 14 lebih dulu. Baru nanti kita loncat ayat 20 dan 21. Yesus mengutuk pohon ara. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi pada waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab, garis bawahi saudara, kata sebab. Sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Saudara, kita loncat ayat 20 dan 21. Judul bacaannya adalah pohon ara yang sudah kering, nasihat Yesus tentang doa. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat,
Mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya yang dikutuk tadi. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Saudara, jika kita berpikir kita belum mengenal kepada Tuhan Yesus secara benar dan dalam seperti hari ini, tentunya kita akan berpikir sebagai manusia biasa yang belum mengenal siapa Kristus, kita akan berpikir demikian. Yesus yang disebut Tuhan ini adalah orang yang aneh. Dia datang ke pohon ara itu dengan maksud dan tujuan karena dia lapar, dia mau makan buah daripada pohon ara itu. Tetapi kenyataannya pada saat dia datang, dia tidak menjumpai ada buah pohon ara yang dia bisa makan. Dan kalimat berikutnya menunjukkan bahwa memang belum musim buah ara. Tentunya Anda juga akan berpikir, aneh orang ini. Ngapain harus pohon buah ara yang tidak bisa menyediakan buahnya? Karena belum musimnya harus dikutuki. Dia katakan dalam ayat 14, maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan para murid mendengarkannya. Ngapain? Ini bukan musim buah ara. Jika engkau adalah nabi, engkau adalah Tuhan, pastinya engkau tahu ini bukan musimnya buah ara. Tentu itulah yang ada terlintas dalam pikiran setiap manusia yang belum mengenal secara benar dan dalam siapa Yesus Kristus Tuhan itu. Tetapi ternyata di balik semua kata-kata kutukan itu, Yesus yang adalah Tuhan punya maksud yang terselubung, yang hanya bisa difahami oleh orang-orang yang mendapat kasih karunia daripada Dia untuk diselamatkan. Oleh karena itu seringnya para murid datang kepada Tuhan Yesus dan bertanya, "Guru, kenapa engkau berkata-kata tentang itu dengan perumpamaan?" Sehingga lewat perumpamaan itu mereka nggak ngerti. Dan Yesus Kristus Tuhan selalu berkata kepada murid-muridnya sendirian, diskusi internal. Dia berkata, biarin aja mereka tidak mengerti. Karena mereka tidak mendapat kasih karunia. Tetapi engkau yang mendapatkan kasih karunia daripada Bapakku, engkau diberi pengertian. Beruntunglah saudara dan saya yang mendapat kasih karunia dari Tuhan Yesus, hingga kita bersama keluarga kita diselamatkan karena apa yang Dia katakan, yang kita dengar, kita diberi pengertian, dan kita mau menyediakan hati yang mengasihi Dia dengan memberikan respon yang positif, mau melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari bersama dengan keluarga kita. Saudara, apa maksud dibaliknya itu? Dan kemudian keesokan harinya, ketika mereka melewati pohon ara itu tadi, Petrus melihat, para murid melihat, pohon ara yang dikutuki oleh Tuhan Yesus itu sudah kering semuanya sampai ke akar-akarnya, mati seperti apa yang Dia katakan. Dalam ayat ke-14, maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan saudara, Anda mesti ingat, pohon yang tidak berbuah harus bagaimana? Ditebang dan dibakar dengan api. Artinya, percuma engkau hidup. Nah saudara, ini mulai tersingkap. Karena Anda dan saya adalah orang yang diberkati dengan kasih karunia. Mulai tersingkap. Karena Dia berkata, jangan lagi ada orang yang makan buahmu selama-lamanya. Berarti buat apa kau hidup? Dan ketika oleh Tuhan Yesus dikutuki, maka pohon itu pun mati dan tidak akan pernah memberikan buah yang bisa dinikmati oleh orang-orang yang menginginkan buah ara tersebut. Saudara, kemudian
Apa maksudnya Tuhan Yesus? Wong jelas bukan musimnya. Pohon ara ini sama dengan pohon-pohon buah-buahan yang lainnya yang hanya akan ada ketika musimnya. Musim mangga ada. Musim rambutan ada. Baru ada. Nah, demikian pula dengan pohon ara. Tetapi Yesus Kristus Tuhan punya maksud di balik kata-kata itu tadi, yaitu Dia inginkan setiap kali aku membutuhkan, engkau tetap harus menyediakan buah bagi aku. Oleh karena itu saya memberikan judul berbuah bagi Tuhan. Kapan? Sewaktu-waktu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, oleh karena itu seringnya orang-orang itu bisa memberikan persembahan kepada Tuhan, bisa berbuah, menyajikan buah kepada Tuhan, menjadi berkat untuk orang lain, itu musiman. Ketika apa? Ketika aku lagi diberkati oleh Tuhan, jadi orang baik. Bagi-bagi berkat juga kepada sesama. Ketika hatiku enak, moodnya enak, rezekinya lancar, jadi orang baik. Tetapi ketika menghadapi tekanan hidup, bisnis lagi sepi, ekonomi lagi morat-marit, jadi uring-uringan, sehingga tidak bisa memberikan buah untuk Kristus. Padahal Yesus yang adalah Tuhan, lewat bacaan ini memberikan pengertian kepada saudara dan saya, walaupun itu tidak pada musimnya, tetapi aku tetap menuntut engkau berbuah setiap saat untuk menyajikan buah kepadaku. Saudara, Dia tujukan kepada kehidupan para muridnya. Dia tujukan kehidupan kepada kita sebagai anak-anaknya. Dalam keadaan apapun, engkau tetap harus berbuah. Sama ketika Stefanus harus mati dengan dirajam oleh batu, dia tetap memuji Tuhan. Dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Bahkan lewat mulut Stefanus dia berkata, Bapa, ampunilah dosa-dosa mereka. Dosa-dosa orang yang berbuat jahat kepada dia. Dosa-dosa orang-orang yang sedang merajam batu kepada dia. Karena mereka tidak mengerti dengan apa yang mereka perbuat. Saudara, maksud Tuhan di tengah-tengah engkau menghadapi masalah-masalah yang sukar, masalah-masalah yang berat, masalah-masalah yang mungkin penyakit datang dan mematikan, tetaplah engkau memberikan buah kepada Tuhanmu dan menjadi berkat untuk sesama yang lainnya. Jadi kita ada banyak melihat hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, yang walaupun dia tahu sakit kanker yang dia alami tidak tersembuhkan, tetapi saya menaruh hormat kepada pendeta-pendeta luar biasa ini. Salah satunya adalah pendeta Bikman Sirait. Salah satunya juga adalah pendeta Hendra Buana yang menjadi guru saya, tempat saya bertanya firman Tuhan ketika saya tidak bisa. Yang juga menjadi sahabat saya, yang kala itu dia menderita kanker pankreas. Dan dia tetap dengan semangat. Sampai ketika dia berobat di rumah sakit Singapura, dia masih menyempatkan diri memberikan semangat kepada pasien penderita kanker yang lainnya dengan memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil. Sehingga banyak pasien-pasien yang sedang dalam kondisi lemah semangatnya, itu bisa dibangkitkan semangatnya kembali, dan mereka bisa merasa yakin bahwa kematian bukan sesuatu yang menakutkan. Tetapi kematian bagi orang benar di dalam Kristus adalah satu awal kehidupan kekal bersama dengan Dia.
Nah saudara, setiap hari Pendeta Indra Buana, guru dan sahabat saya ini, mendoakan orang-orang yang sakit. Padahal dia pun juga sakit yang lebih parah. Sampai-sampai yang didoakan ini tidak tahu jika dia juga adalah pasien penyakit kanker. Saudara, puji Tuhan, Pendeta Indra Buana diberi perpanjangan usia beberapa tahun. Dia pulang dari rumah sakit, dia masih bisa naik ke mimbar, menyampaikan firman Tuhan, namun tidak berapa lama anfal lagi dan dia sakit lagi. Dan ketika saya besuk, saya menitikkan air mata sedih sekali karena dia berkata dengan saya, tangan saya dipegang. Ketika itu saya datang bersama istri saya dan dia berkata demikian, Ron, doakan aku. Aku sudah capek, Ron. Aku tidak kuat. Supaya aku segera pulang kembali ke surga, bertemu dan hidup bersama dengan Kristus di sana. Saudara, karena kedekatan saya dengan dia, saya berdoa dengan hati yang remuk. Karena saya merasa juga kehilangan sosok figur yang betul-betul menurut saya adalah luar biasa. Orang yang sangat cinta kepada Kristus dengan karakter yang kuat, karakter yang baik, yang patut saya teladani sebagai anak Tuhan yang dipakai oleh Tuhan yang lebih muda daripada dia. Saudara, berbuahlah setiap saat, tidak melihat keadaan itu baik atau buruk. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan yang mengasihi Kristus dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan yang sadar telah ditebus oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, dan kita, dosa-dosa kita diampuni dan diselamatkan, kita wajib mempersembahkan buah kepada Dia setiap saat, dalam keadaan baik maupun dalam keadaan yang buruk. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.